Anak ini punya kemampuan spesial. Dia bisa ngeliat roh. Gara-gara kemampuannya dia selalu diincar sama roh. Suatu hari anak ini lagi berjalan sama ibunya berdua. Hujan-hujan, terus dia ngeliat ada anak cewek yang sendirian di tepi danau, gak pakai payung. Terus dia lari mau nyamperin si anak cewek tadi. Tapi ibunya udah manggil-manggil karena si ibunya gak ngeliat apa-apa, guys. Si anak cewek di tepi danau tadi sebenarnya bukan manusia. Semuanya terlambat. Anak cowok ini pingsan. Dan pas sadar ibunya udah gak bernyawa karena diserap sama roh jahat itu. Waktu udah berlalu dan sekarang dia udah remaja. Dia masih punya kemampuan melihat roh. Gara-gara itu dia selalu diincar sama roh jahat karena kemampuannya yang spesial. Ayah dan anak ini deket banget. Mereka ngehabisin waktu bersama. Tapi suatu hari anak itu jatuh kecelakaan dan koma. Udah berbulan-bulan dia gak sadarkan diri. Si ayah selalu ada di samping anaknya yang koma ini, sambil dia nyetelin kotak musik kesayangan anak ini. Dengar kotak musik itu, tubuh si anak sedikit ngerespon. Di dalam alam bawah sadar, si anak itu berusaha nyari sumber suara si kotak musik itu. Dia pengen kembali ke sisi ayahnya. Tiap hari kotak musiknya disetelin terus. Ayahnya benar-benar berharap kalau anaknya bisa sadar kembali. Suatu hari ayahnya nggak sengaja ngejatuhin kotak musik sampai rusak. Dia udah berusaha ngebetulin tapi gagal. Tapi karena si anak udah nggak ngedengerin kotak musik lagi, anak ini jadi ketakutan. Di alam bawah sadar anak ini semuanya jadi gelap. Si ayah akhirnya bersenandung, dia nyanyiin deh lagu yang sama kayak kotak musik itu. Si anak denger, dia berusaha nyari-nyari sumber suara ayahnya. Si anak ini jalan terus sampai dia lihat di ujung ada cahaya. Dia langsung lari ke cahaya. Ternyata cahaya itu membawa kembali dia sadar, guys. Dia akhirnya bersama ayahnya lagi. Ada seorang pria yang lagi mancing. Gak dapet-dapet nih, sampai dia udah bosen nunggu. Tiba-tiba dia ngelihat ada sesuatu yang aneh di air. Dia deketin tuh dan diambil. Ternyata itu bayi, tapi air. Pria ini seneng dong nemuin sesuatu yang luar biasa. Jadi dia bawa pulang. Bayi air ini langsung dia masukin ke akuarium. Istrinya juga seneng nih ngeliatnya. Bayi itu ditaruh sama ikan-ikan lainnya di akuarium. Pas pria ini tinggal bentar, ternyata bayi itu udah hilang di akuarium. Dia panggil-panggil tuh istrinya. Ternyata istrinya ini lagi diserang monster air. Suaminya juga langsung diserang. Suami istri itu gak ada yang selamat. Ternyata yang menyerang mereka adalah ibunya si air itu, guys. Dia gak mau kehilangan anaknya. Ada seorang pria yang lagi buka salon. Dia seneng banget nyiapin semuanya. Terus pelanggan pertamanya dateng. Dia udah siap ngasih pelayanan yang terbaik. Cewek ini minta rambutnya dipotong. Dan pas udah hampir jadi, ada rambut nanggung yang harus dipotong. Tapi kepala si cewek gerak-gerak mulu. Sampai gak sengaja pria ini motong sampai sebanyak ini. Jadi rambutnya tinggal sebelah. Pria ini panik. Dia berusaha nempelin lagi rambutnya. Tapi gak bisa. Dicoba pakai jepitan juga gak bisa. Dicoba lagi nih dicatok. Siapa tahu nempel. Rambutnya malah kebakar, gosong gini. Bener-bener hancur, guys. Untungnya si cewek ini belum sadar sih. Udah deh, pria ini pasrah, siap diamuk deh. Tapi tiba-tiba dia kepikiran kunciran satunya diarahin ke tengah jadi model baru. Pas ditunjukin, di luar dugaan ternyata cewek ini suka, guys. Berhasil deh ini salonnya. Dia udah siap nih nunggu pelanggan selanjutnya. Anak ini punya ayah yang sibuk banget. Gak ada waktu buat main sama dia. Dia bahkan dititipin di rumah kakeknya. Karena si ayah ada kerjaan. Anak ini jadi bete. Dia kira kakeknya ngebosenin. Tiba-tiba si kakeknya ngajakin main pakai gerobak kecil. Sambil jalan kakeknya nyeritain hal-hal yang seru. Anak ini ngebayangin berpetualang di hutan, ketemu banyak monyet, dan naik pesawat. Anak ini bener-bener seneng. Seharian waktu dia ngabisin waktunya sama kakeknya. Seru banget. Anak ini juga ngebayangin petualangan luar angkasa kayak gini. Tiba-tiba suara ayahnya nyadarin mereka. Udah sore dan anak ini udah kotor semua. Tapi begitu ayahnya ngelihat gerobak merah ini, si ayah jadi ngelihat masa kecilnya dulu. Dia sering main pakai itu juga. Akhirnya ayah ini jadi sadar, dia ngeluangin waktunya buat si anak. Seru banget nih ya. Thanks for